kota, jadi orangnya berganti-ganti. Setiap kota saya ganti orang. Gitu. Enaknya saya adalah pindah kemanapun saya punya guru dan punya teman. Saya pernah tinggal di Jerman, di negara Jerman. Begitu saya pertama kali saya datang ke sana, saya cuma ngirim email aja. Salah seorang pengurus komunitas di sana. Nama saya Jumadi, saya tanggal sekian akan datang ke Munchen, jam sekian. Saya nyampe sana, udah ditunggu di bandara. Dibawa, dianterin pulang ke rumah, besok diajak ngaji, diajak kemana-mana, dianterin kemana-mana, udah kayak saudara. Padahal itu saya sebelumnya nggak kenal sama sekali, cuma kenal lewat email. Itulah indahnya persaudaraan. Itulah indahnya kita punya komunitas spiritual. Jadi harus ngaji. Makanya kalau di sini di Baitul Salam ada mentoring ya, ada program-program pembinaan gitu. Itu sangat penting untuk kita. Kalau saya tanya, siapa gurumu? Guru profesimu siapa? Carilah orang yang punya pengalaman, sudah pengalaman jadi guru. Nah, jadikan dia jadi mentor. Kalau mentor saya waktu saya kerja di Indosat itu namanya Pak Sutopo. Pak Sutopo tinggalnya di Yasmin. Kemarin baru promosi jadi doktor dari apa namanya itu ya? Universitas apa di Bogor itu? Ibnu Khaldun. Itu dari zaman saya baru masuk kerja, saya angkat Pak Sutopo sebagai mentor saya. Kalau manggil Mas, aku Cahanyar. Cahanyar itu kalau bahasa Jawa itu. Kalau newbie kalau bahasa itu ya. Saya anak baru di kantor ini. Tolong ajarin saya Mas. Ajarin apa J? Kalau manggil saya J. Keren ya nama saya J gitu. Jumadi panggilannya J gitu. Ya kalau manggil saya J, ajarin apa J? Ya ajarin biar saya bisa bekerja baik dan bisa karirnya bagus seperti Mas Topo. Alhamdulillah step by step diajarin sampai hari ini. Kemanapun beliau pindah saya silaturahim. Kemarin saya baru pindah ke Bogor, saya datang ke sini. Gitu. Termasuk cara nulis dia harus punya guru ya. Pilih gurumu siapa. Yang ketiga, nah ini baru benar cari apa tadi Bu? Segenggam berlian ya. Atau bahasanya adalah kasbul maisah. Kasbul maisah. Namanya orang kerja itu memang ada salah satu alasan untuk itu, untuk mengumpulkan segenggam berlian ya, sedikit-dikit nggak apa-apa. Yang penting nanti bisa jadi segenggam. Segenggam berlian itu harganya berapa ya? Kasbul maisah itu akan menyertai kita sepanjang kita melakukan pekerjaan kita secara profesional. Nah, oke, 3 hal ini diingat. Yang berikutnya nanti nggak selesai materi saya kalau ini belum materi ini baru pembukaan, pengantar. Nah, kan pertanyaan berikutnya adalah kenapa Bapak Ibu dipilih untuk masuk ke lembaga ini? Alasannya cuma 2. Alasan yang pertama dalam rangka menyelesaikan masalah. Makanya jangan kaget kalau datang ke sini banyak masalah. Nah, ini jangan kaget kalau diangkat jadi kepala sekolah ditambahin masalahnya banyak. Udah siap-siap. Dia memang masalah yang paling penting hidup itu memang harus ketemu masalah. Merasa punya masalah enggak, Tat? Punya masalah? Lihat wajahnya penuh masalah ini deh. Apalagi ini masalah ini. Kayak gini aja udah jadi masalah. Pagi hari Senin hujan. Itu udah jadi masalah tuh. Masalah jemuran, masalah anak, masalah udah dibikin sini masalahnya banyak. Jadi kita hidup selalu penuh masalah. Dan Bapak Ibu semuanya dipilih untuk menjadi guru di sini dalam rangka menyelesaikan masalah. Masalahnya apa? Masalahnya ketua yayasan, direktur pendidikan gak bisa setiap hari ngajar sendirian. Jumlah kelasnya banyak. Berapa jumlah kelasnya? Bu, TK berapa sekarang? Totalnya berapa muridnya? Masih sedikit. 130 itu dikit banget. Kemarin saya ngisi di Nizamiyah Andalusia School di Jakarta Timur, TK-nya siswanya 420. Guru tadi ketemu Ustadz, saya ceritakan di sana gurunya 24 atau berapa, 10-nya laki-laki. Guru TK laki-laki banyak. Nah, di sekolahnya Hindu, pernah dengar ya sekolah suci apa namanya? Suci apa gitu yang sekolah itu yang gambarnya bunga tulip itu siswa TK-nya 522 TK-nya. Kemarin di Nizamiyah itu TK-nya 400
belum nyampe 400 dia, baru di angka 400, siswa SD-nya 800. Jadi TK dan SD itu 1.200. Tat, SD berapa, Tat? 366, masih sedikit tuh, kalah 800 tuh, ya. Asik kalau muridnya banyak tuh. Di sana, bayangin, siswa SD-nya 800 itu berapa rombel? Kelas 1 itu 8 rombel. Jadi kepala sekolahnya 3. Jadi ada kepala sekolah kelas 1, 2, 1 kepala sekolah. Kelas 3, 4, 1 kepala sekolah. Kelas 5, 6, 1 kepala sekolah. Jadi administratifnya 1 kepala sekolah, tapi operasionalnya 3 kepala sekolahnya. Jadi kalau kepala sekolahmu masih 1, itu masih sedikit. Makanya jangan bangga, wah muridku 134, gitu. Masih dikit. Jangan bandingin dengan yang sekolahnya TK-nya cuma 24, cuma 9, itu jangan bandingin. Dia benchmark dengan yang lebih banyak. Gitu. Di sekolah saya di sekolah Bogoraya, di Katulampa sana, di depannya Baranang Siang itu, saya di sana. Di sekolah saya itu ada hampir 800 totalnya. Tapi masih kurang banyak, itu sebenarnya kapasitasnya disiapkan untuk 1.500. Jadi nanti masih terima, masih nyari banyak. Dan ada bagian marketingnya yang memang untuk promosi. Yang pertama untuk menyelesaikan masalah, yang kedua untuk menyelesaikan tantangan-tantangan. Itulah tugas Anda. Kenapa Anda diterima di sini, kenapa kita sekolah di sini, kenapa ngajar di sini, karena memang banyak masalah yang harus diselesaikan dan banyak tantangan yang harus dihadapi. Itulah tugas kita. Cuman banyak orang yang berpikir, apa sih kontribusi yang sudah kita berikan kepada lembaga ini? Pernah mikirkan hal itu? Kontribusi itu apa? Peran kita, apa kontribusi yang kita berikan kepada lembaga ini? Ya. Apa sih makna kontribusi? Menurutmu apa, kontribusi itu? Memberikan apa? Sesuatu yang diberikan itu apa? Berupa apa? Pemikiran, tenaga, waktu. Pertanyaan saya adalah, untuk semua kontribusi itu pengen dapat balasan enggak? Dapat balasan. Balasannya apa? Pengen balasan gaji, bonus, finansial, atau non finansial? Pengen dapat balasan dari pengurus atau dapat balasan dari Allah? Oh, mesti jawabnya dari Allah ya. Tapi kalau nggak dikasih balasan dari pengurus nggak mau. Dua-duanya maruk amat, dua-duanya pengen ini pengen itu. Tapi seimbang. Oke. Sekarang kita belajar tentang apa itu kontribusi. Ada orang yang gila kerja itu hidupnya habis itu kerja pagi berangkat seneng banget. Kalau bahasa kotanya itu workaholic. Gitu. Ada orang kayak gitu, punya teman yang kayak gitu, kerja aja yang dipikirin, karir aja. Ada wanita yang memikirkan karir terus sampai kadang-kadang lupa ngurusin anak, lupa ngurusin suami gitu. Ada kayak gitu. Pokoknya kerja. Makanya sekarang ada presiden, kerja. Tapi cuma 3 kali dia. Kalau ini kerja gitu, nggak ada komanya, nggak ada titiknya. Banyak. Ada orang yang gila kerja, hidupnya untuk pekerjaan, hidupnya untuk karir. Tapi sebaliknya ada orang yang penghayal. Penghayal itu ingin memberikan kontribusi terbaik, kontribusi pemikiran, tapi cuma hayalan saja, nggak melakukan apa-apa. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin memberikan kontribusi terbaik untuk lembaga ini. Aku ingin memberikan kontribusi terbaik untuk Islam. Aku ingin menjadi pejuang. Aku ingin menjadi mujahidin. Tapi enggak pernah latihan. Kena gerimis sedikit sudah masuk angin. Olahraga enggak pernah. Gimana mau jadi mujahidin? Itu namanya penghayal. Ada orang yang kerjanya menghayal aja. Dia datang, duduk, melakukan administrasi biasa tapi tidak ada improvement yang dilakukan.
Bahasanya ada dan tiadanya dia sama aja, sarwawai. Enggak ada bedanya. Ada orang yang kayak gitu? Oh, ada, ragu-ragu jawabnya. Ada yang kayak gitu. Tapi parahnya lagi ada yang di sini. Sudahlah nggak punya pemaknaan apa-apa, nggak bisa memaknai hidupnya, nggak bisa memaknai pekerjaannya, dan nggak melakukan apa-apa. Orang yang belum, dia nggak punya kontribusi dan tidak punya makna. Orang yang gila kerja, dia kontribusinya banyak, kerja aja terus. Tapi dia tidak punya makna dalam hidupnya, aku bekerja untuk apa. Yang dia cari hanya kemapanan finansial, gaji yang tinggi, kesuksesan karir. Tapi apa makna pekerjaanku bagi agamaku, bagi hidupku, bagi akhiratku, itu enggak ada di pikirannya. Sebaliknya ada orang yang di sini, orang yang menyadari bahwa pekerjaan itu adalah sarana ibadah, maka dia datang pagi-pagi, tilawah, sholat duha di masjid, lama sampai jam 9, tidur-tidur, zikir yang banyak, datang ke kantor, buka laptop sebentar, buka email, habis itu, udah mau duhur, jam 11 dia udah kembali ke masjid, gitu. Itikaf di masjid, gitu. Sampai jam 1, pokoknya dia tahu bahwa kerja itu ibadah. Gitu. Ada itu khayalan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengaktualisasi diri kita. Mengaktualisasi diri artinya kita seimbang antara kontribusi dan makna. Kita tahu makna pekerjaan kita dan kita tahu berikan kontribusi yang terbaik. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Orang yang dipilih oleh Allah, dimuliakan oleh Allah adalah orang yang hasil kerjanya kerja terbaik. Itu yang dipilih. Karena itu pastikan bahwa pekerjaan yang kita hasilkan adalah yang terbaik. Kita tahu makna pekerjaan kita dan tahu bagaimana memberikan kontribusi kepadanya. Jadi gimana cara kita memberikan kontribusi? Ada 4 alasan orang bekerja. Alasan yang pertama karena ingin mendapatkan uang. Karena dia alasannya ingin dapat uang, maka dikerja hanya bagaimana survive dalam hidup ini. Hari ini kerja, akhir bulan gajian, dipakai untuk nafkah, habis, ngutang dikit, harapannya besok waktu gajian bisa bayar utang lagi. Ambil motor, bayar cicilan, cicilnya segini-segini. Jadi setiap bulan begitu gajian, gaji belum diterima, hitung-hitungannya sudah habis. Ini buat kesini, buat kesini, buat kesini, sudah habis. Bingung lagi gimana caranya cari tambahan, cari penghasilan lagi, jualan online, cari jual Bitcoin, ada macam-macam gitu ya. Di pikirannya uang aja. Kalau kita kerja hanya karena uang, hidup kita hanya untuk survival saja. Dan kalau orang yang survival, kalau ini indikatornya semakin ke kiri itu tidak sustainable. Biasanya orang tidak akan betah. Kalau nanti ada tawaran yang lebih baik lagi, dia biasanya sanalah gajinya lebih bagus, beda 500.000 lumayan sebulan, dia pindah ke sana karena dia tidak punya komitmen dalam dirinya. Yang kedua alasannya membangun hubungan, tadi katanya lingkungannya bagus, seneng, itu alasannya relationship. Orang yang kerja karena membangun hubungan relasi dengan orang lain, dia akan nyaman di kerjaan itu. Nyaman, senang bekerja, tapi sekali lagi biasanya orang yang terlalu nyaman, nggak memikirkan kontribusi, hidupnya ya hanya nyaman-nyaman aja. Datang kerja yang benar, gimana kabarnya, alhamdulillah baik-baik, ya kita ngomong, ya udah. Nanti kalau istirahat, ngobrol, makan, di depan makannya tuh lama banget. Pekerjaannya lebih banyak ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, curhat-curhat, membangun relasi, baik sama orang, tapi dia tidak punya keinginan untuk mengembangkan institusinya, lembaganya. Cuma merasa cukuplah sekarang TK ada 130 orang, cukuplah nggak apa-apa, nggak usah nambah-nambah lagi. Gitu. Ini sudah lumayan. Tapi orang yang ingin berkembang, dia akan tertantang. 130, di sana 400, di sana 500. Gimana caranya? Buat usulan kepada direktur, Bu, nggak cukup nih Pak 130, gimana kalau kita tahun depan tambahin 8 rombel lagi?
Gimana? Ayo kita pikirkan bersama-sama, ayo diskusi. Nah, gitu dong harusnya, ya. Itulah orang yang berpikirnya di level ketiga, growing. Hidupnya harus bertumbuh. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Karirnya harus bertumbuh. Gajinya harus nambah. Ilmunya harus nambah. Semuanya bertambah. Dia berpikirnya growing. Dan orang seperti itu biasanya akan mendapatkan kesuksesan dalam hidupnya. Tapi ada pilihan yang keempat. Orang yang bekerja dalam rangka melayani orang lain. Guru itu melayani enggak? Yang dilayani siapa? Murid, orang tua. Siapa lagi? Murid, orang tua. Siapa? Tetangga. Ya tetangga ya masuk, tetangga harus dilayani. Lembaga, dinas, masyarakat sekitar ini harus dilayani. Jangan sampai kita ada di lingkungan, ini apalagi kita di tengah-tengah komplek ini. Jangan sampai kita ada di tengah komplek, nggak punya relationship yang baik dengan lingkungan. Mereka nanti nggak membantu kita. Contoh relationship yang bagus itu kalau di kampung saya itu tempat kampung saya di Kudus, Jawa Tengah. Ada yang tahu Kudus? Apa yang terkenal dari Kudus? Nah, kalau ibu-ibu soto, makanan. Ya, kalau bapak-bapak jenang makanan juga. Kalau saya tanya di itu mamang-mamang yang jualan itu biasanya apa yang terkenal Kudus? Jawabnya satu, rokok. Biasanya jawabnya rokok. Kenapa? Apa yang dilakukan Jarum? Jarum itu pabrik rokok. Semua orang tahu kalau pabrik rokok itu menghasilkan penyakit. Semua orang tahu. Bahkan perokok sendiri tahu bahwa rokok itu menyebabkan penyakit itu tahu. Tapi di Kudus itu enggak ada orang yang demo Jarum. Sepanjang hidup enggak ada yang pernah demo tutup Jarum, enggak ada. Sama sekali enggak ada. Kenapa? Karena Jarum membangun hubungan yang sangat baik dengan masyarakat di sekitarnya. Setiap kebutuhan masyarakat Jarum provide. Ada masyarakat bikin proposal mau buat taman, dikasih dana untuk buat taman. Proposalnya 10 juta, dia kasih 15 juta. Dia memberikan lebih, kalau kita terima proposal 1 juta, yang kita kasih berapa? 200.000. Kalau Jarum proposal 10 juta, dikasih 15 juta, ditambahin lagi ada patung yang bagus. Itu mau buat apa taman baca? Dibuatin patung buku. Oh ini desainnya kurang bagus, dibuatin desain. Ini mohon maaf Pak, desainnya kurang bagus, nanti kita desainkan yang lebih bagus lagi. Kita punya ahlinya gitu. Itu yang dilakukan oleh Jarum. Ada anak-anak latihan badminton, bikin lapangan kecil di komplek rumahnya. Bikin proposal untuk meminta shuttlecock, dikirim shuttlecock, bukan 1, 2, 3. Shuttlecocknya berapa? 200. Kirim, plek, didatangin, kok lapangannya kayak gini? Ini buat beli pasir, bangun yang lebih bagus. Ini netnya dikasih. Makanya di Kudus itu hampir di setiap RT ada lapangan badminton. Makanya juara badminton banyak lahir dari sana. Itu yang dilakukan oleh Jarum. Ada sampah, sampahnya bau menyengat. Jarum mengasih, loh kok ada kayak gitu? Jarum Foundation datang. Bangun sampah, bangun daur ulang, bangun tempat yang seperti ini. Ada sekolah yang kualitas, di sana ada banyak sekolah SMK dan sekarang ini ada 4 sekolah SMK yang bertaraf nasional. 1 SMK Banat NU itu untuk akhwat, dia punya jurusan fashion design. Itu jurusan fashion design terbaik se-Indonesia. Dia buatkan lab design senilai 1 miliar oleh Jarum. Datangkan desainer nasional dari Bandung namanya Bu Irna Mutiara untuk menjadi coach para desainer. Anak-anak SMK dilatih, diajak pergi pameran ke luar negeri, pameran internasional, sehingga desainnya anak-anak SMK ini menjadi desain berkualitas nasional, dibantu oleh Jarum. Ada sekolah jurusannya namanya Sekolah Raden Umar Said Rus SMK, jurusannya DKV, desain komunikasi visual, dibuatkan lab multimedia tercanggih se-Indonesia, nilainya 2 miliar. Sekarang anak-anak berbondong-bondong ke Kudus untuk belajar di kafe. Kualitas lulusan SMK di kafe, SMK Rus lebih hebat dari kualitas
sarjananya Bina Nusantara. Tuh. Dia coba bayangin, dia membangun relasi yang demikian hebat dengan masyarakat sehingga masyarakatnya lupa dosa-dosanya Jarum. Tuh. Padahal asap yang keluar dari cerobong itu menyengat hidung dan itu mengganggu paru-paru dan banyak anak-anak yang sakit di atasnya bukan ISPA ya TB. TB itu kan banyak deskan itu. Jadi kasus TB itu sebenarnya tertinggi di Kudus, se-Indonesia. Tapi itu enggak pernah muncul ke permukaan. Masyarakat enggak ada yang komplain. Sebelum mereka komplain, dibangunkah rumah sakit, dibangunlah ini, dibantulah semua anak-anak miskin, ada program namanya Jarum Foundation. Anak-anak orang miskin dikasih beasiswa. Semuanya berterima kasih. Maka pelayanan itu bukan hanya melayani murid-murid kita, layani juga masyarakat agar kita nanti kalau ada masalah mereka akan membantu kita. Diri kita juga seperti itu. Kita ngajar bukan cuma sekedar saya datang mengajar jadi guru. Jangan, itu terlalu rendah. Terlalu tinggi. Karena kalau datang mengajar kita hanya berkata bahwa itu adalah job kita. Berikan pelayanan terbaik. Layani orang lain, layani anak-anak. Bahkan kalau perlu melayani anak-anak baru datang itu dijemput, digendong. Sampai ke sini. Berikan yang tidak pernah dilakukan. Ciri-ciri pelayanan terbaik itu ada 3. Yang pertama pelayanan itu harus mengejutkan. Ya. Mengejutkan itu artinya ya terkejut. Belum pernah nih aku dilayani kayak gini. Biasanya wali murid kalau nganterin anak pakai apa? Naik kendaraannya. Ada yang motor, ada yang mobil. Kemarin sudah terima, kalau SD sudah terima rapat ya? Sudah rapat. Kalau ngambil rapat pakai mobil. Saya membayangkan ya, kalau ada wali murid datang pakai mobil ke sini, parkirnya di sini. Begitu parkir terus mobilnya dicuciin gitu. Pokoknya pulang dari sini rapi, kinclong gitu. Kalau penerimaan rapatnya di kelas, biasanya sepatunya dilepas enggak? Dilepas. Begitu sepatu dilepas disemirin. Gitu. Bener lu, serius lu. Itulah yang namanya mengejutkan. Kalau kamu belum bisa memberikan pelayanan seperti itu, pelayananmu masih level biasa-biasa saja. Enggak membuat orang terkejut. Maka kalau mau memberikan pelayanan yang excellent, namanya juga excellent. Excellent itu tidak pernah dipikirkan sebelumnya oleh orang yang menerima layanan itu. Contoh ya, pernah ngasih uang untuk pengamen? Pernah? Ya pernah lah ya. Apalagi di angkot gitu kadang-kadang ya, atau di mana? Terminal. Biasanya kalau ngasih berapa? 1.000, 2.000, ya 5.000 nyesel. Salah. 10.000 nyesel lagi. Waduh, itu kan 10.000 gitu. Nah, sekali-kali kalau ngasih pengamen di jalanan kasih 50.000 atau 100.000. Kaget nggak dia? Kaget. Itulah kalau tapi dia di tengah kekagetannya dia seneng nggak? Senengnya di level apa? Seneng aja atau seneng banget? Seneng banget. Jadi memberikan pelayanan itu kayak gitu. Kalau biasa kita ngasih 1.000 kasih 50.000 pasti seneng. Kasih sangu anak-anak, uang saku anak-anak biasanya 10.000. Sekali-kali kasih 100.000. Buat apa Mi? Udahlah buat kakak aja, mau buat apa aja terserah gitu. Dan gak usah dipesenin, nanti jangan kayak gini. Biasanya ibu kalau ngasih lebih kan kayak gitu ya, hati-hati ya jangan kayak gini dan berikan kali kayak gini. Banyak lagi pesennya gitu. Gak apa-apa sekali-kali kasih 100.000 dan biarin aja. Buat apa Mi? Udah buat apa aja terserah kakak. Buat ini boleh, pokoknya itu uang kakak. Gitu. Itu pasti senengnya luar biasa. Sekali-kali kayak gitu. Bapak-bapak juga kayak gitu. Kalau ngasih istri, biasanya ngasih istri cuma 100.000, 200.000. Sekali-kali kasih 2 juta. Bingung kan dong, Bi ada apa Bi? Abi sadar? Hai, Abi sadar? Gitu ya. Nggak apa-apa sekali-kali gitu. Ya, saya kadang-kadang kayak gitu, kadang-kadang sih. Kadang-kadang biasanya ngasih uang harian 200.000 gitu, kadang-kadang baru dapat honor banyak gitu. Kadang-kadang itu sekolah itu kadang-kadang ada yang nggak terpikirkan loh. Saya itu pernah kemarin saya tuh ditanya, saya akan ngisi seminar di sekolahnya. Berapa? Saya kan nggak mau pasang tarif kan. Udahlah, Tat,
berapa aja, yang penting buat transport aja udah cukup gitu. Ya. Tiba-tiba saya ditransfer 20 juta. 20 juta itu sama dengan berapa sekolah coba. Saya kan bingung gitu. Tapi kan saya senang. Dikasih, bener nih Tat, nggak salah itu. Nggak apa-apa Tat, benar insya Allah kami ikhlas gitu. Karena dapat banyak, saya kasih sama istri saya. 2 juta gitu. Mana dia? Bener 20 aja. Wes pokoknya kali ini buat kamu semua. Dikiranya saya dapat 2 juta. Saya bilangnya kali ini buat kamu semua gitu. Ya yang maksudnya buat kamu itu yang di amplop itu buat kamu. Padahal yang ditransfer banyak gitu. Ya sekali-kali buat gitu terkejut. Buat wali murid juga kayak gitu. Kalau memberikan layanan jangan biasa-biasa saja. Kalau hanya diberi keramahan, ayo silakan datang gitu belum membuat terkejut. Buat dia terkejut. Wah tadi ya ingat ya besok kalau datang ke sini mobilnya dicuciin, sepatunya disemirin. Pokoknya harus diingat. Nah, itulah namanya servis. Orang yang melakukan pekerjaan karena pikirannya melayani orang lain, maka dia akan menemukan kebahagiaan. Orang yang memberi akan jauh lebih bahagia daripada orang yang diberi, betul? Ketika kita memberikan pengamen 50.000, dia kaget seneng. Sebenarnya dalam hati kita akan jauh lebih bahagia lagi. Betul, itu terapi. Terapi untuk kebahagiaan. Jadi ibu-ibu kalau lagi marah, dongkol, jengkel sama suaminya, sedekah yang banyak. Oh itu insya Allah langsung rilis. Gitu. Oh suami saya memang kadang-kadang muncul kayak gitu, nggak apa-apalah. Datang-datang udah lebih romantis lagi itu. Lihat. Pilih yang mana Bapak Ibu semuanya? Apa yang menjadi alasanmu kerja di sini? Mau pilih karena uang? Ah kok nggak ke aku banget ya? Pilih karena relationship, iya sih sebagian kecil. Growing, iya saya ingin hidup bertumbuh. Tapi yang paling penting adalah niatkan kita untuk melayani orang lain. Demikian juga orang dalam melihat pekerjaan. Kalau melihat pekerjaan hanya sekedar job, ini pekerjaanku, maka dia hanya melakukan skenario orang lain. Program kerja yang dibuat oleh kepala sekolah, yang buat kepala sekolah, yang jalanin siapa? Gurunya, TU-nya, bendaranya, gitu. Menjalankan skenario orang lain. Kita jalanin. Tapi kan itu memang tugas ya, namanya juga job pekerjaan. Kita jalani skenario. Ada orang yang memandang pekerjaan sebagai karir. Karir, dia memiliki skenario atas dirinya sendiri. Aku nanti kayak gini, aku nanti kayak gini, aku nanti kayak gini. Tapi orang yang memandang pekerjaannya sebagai calling, sebagai panggilan dari Allah, sebagai tugas, maka dia menjalankan skenario Allah. Mau pilih yang mana? Pilih yang mana? Jawab yang tegas. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Tuh, ngomong sendiri ya. Saya minta teriak karena biar masuk dalam hatinya. Biar dalam dirinya berkomitmen bahwa saya kerja untuk calling. Kata Bu Yamka, kalau hidup sekedar hidup, babi hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Maka jangan hanya sekedar saja Bapak Ibu semuanya. Kalau kerja jangan hanya, yang penting saya datang ke kantor, ke sekolah. Jadi kehidupan kita hari-hari sama. Rumah, jalan, sekolah. Sekolah, jalan, rumah. Rumah, jalan, sekolah. Sekolah, jalan, rumah, begitu diulang sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, jadi 17 tahun, kayak gitu terus. Mau kayak gitu, hidup seperti zombie. Zombie itu kan hidupnya cuma bergerak aja, nggak ada arah. Hidup seperti zombie, nggak ada order, nggak ada arah, nggak ada tujuan. Makanya kalau hidup seperti zombie, nggak punya tujuan yang jelas. Kita harus menggunakan hidup kita dengan jelas. Siapa ya? Pegang. Tolong lemparkan bola itu. Kemana aja. Ya Allah. Aduh kaget dia ya. Oh dia yang udah kaget. Tiba-tiba ada bola. Lagi asik-asik pegang HP, tiba-tiba ada bola. Coba. Terus lemparkan lagi bolanya. Lemparkan lagi. Perhatikan, orang lempar tanpa ada arah yang jelas.
ngelemparnya seperti zombie. Betul? Itulah ciri-ciri orang yang nggak punya tujuan yang jelas. Gitu ya. Coba kalau saya tadi bawa, ada yang bawa botol, pinjem botolnya. Ya. Siapa yang bawa bola? Berdiri di situ aja. Ya. Coba lemparkan bolanya itu, kenakan botol ini. Kalau botol ini jatuh, saya kasih hadiah. Yuk. Kasih jalan, kalau kepalanya nggak mau kena. Gini, dari situ ya, lempar. Oh, ya. Perhatikan cara melemparnya. Yang jatuh botol itu. Yang saya pengen jatuh botol ini. Gantian sebelah sini. Ya. Ayo bapak-bapak. Tat, ini aja yang masih muda. Kamu kok masih muda, Tat? Umurnya berapa? 19? Oh, ya, Tat. Coba, Tat. Kalau kena, perhatikan baik-baik cara melemparnya. Ya, Tat. Wah, tepuk tangan. Dapat hadiah, ya. Hadiahnya ini, alhamdulillah, apa ya? Oke. Lempar, yang dilempar bukan itu. Perhatikan, apa bedanya orang lempar bola nggak punya tujuan dengan punya tujuan? Oh gitu kan? Pandangan matanya langsung tajam ke arah itu. Energinya dialirkan, semua energi masuk, dipusatkan di tangannya. Mau dari atas, dari bawah enaknya ya. Oh dari bawah lebih enak. Akhirnya dia punya strategi terbaik untuk mencapai tujuannya. Fokus, strategis, dan akhirnya kena. Kalau kena sasaran, yang bahagia siapa? Semua orang bahagia, semua tepuk tangan. Padahal nggak dapat hadiah. Yang dapat hadiah dia. Inilah pentingnya kita punya destinasi yang jelas. Kita harus punya tujuan. Hidup harus punya tujuan. Jangan hanya kerja, jangan hanya hidup. Kerja harus punya tujuan. Dan tujuan yang terbaik, kita harus punya tujuan dunia dan tujuan akhirat. Apa tujuan duniamu, apa tujuan akhiratmu? Surat Al-Baqarah ayat 201 yang sering kita baca, setiap hari kita baca. Wa minhum ma yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ingin mencapai kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan selamat dari api neraka. Pertanyaan saya adalah, apa bahagiamu di dunia? Bahagia yang kamu inginkan itu apa? Pengen bahagia, Tat? Ustadz akan merasa bahagia di dunia kalau apa? Kan bahagia itu sebuah state, ya, status. Yang kalau kita mencapai state tersebut, kita akan bahagia. Kalau kita belum mencapainya, biasanya juga belum bahagia. Nah, ukuran kebahagiaanmu itu apa? Rata-rata kalau ditanya kayak gitu, mantuk-mantuk, manggut-manggut, tapi nggak kebayang. Apa ya ukuranku ya? Gitu. Kalau saya punya statement tentang kebahagiaan yang saya cari. Kebahagiaan, keberhasilan, kesuksesan di dunia bagi saya adalah ketika saya berhasil menginspirasi 25 juta orang di seluruh dunia. Dan menghasilkan 10.000 kader entrepreneur, leader, trainer, leader, trainer, manager berkarakter. Jadi 10.000 diantaranya harus orang-orang yang terlatih untuk mendapatkan leadership. Gimana caranya saya mencapai target itu? Caranya saya jadi trainer, membuka lembaga pendidikan, membuka pelatihan, menulis buku, membuat blog, membuat media sosial saya digunakan untuk berbagi, sharing ilmu, menginspirasi orang. Jadi hidup saya harus penuh dengan inspirational situation, situasi yang menginspirasi orang lain. Hidup saya harus mencapai, itulah bahagia yang saya inginkan. Dan bahagia itu akan saya raih kapan?
tahun 2028. Jadi selama 10 tahun sejak saya tulis itu tahun 2015 sampai 2028, 10 tahun menginspirasi 25 juta orang. Jadi kalau guru gimana? Saya akan ngajar dikit. Ya, saya ingin meluluskan kalau kepala sekolah 1.000 anak lulusan TK yang berkarakter. Anak TK itu bisa kelihatan karakternya enggak? TK itu masa-masa yang sangat penting. Baca sejarahnya Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu pertama kali menstatement dirinya untuk menjadi sebaik-baik pemimpin itu di umur berapa? Muhammad Al-Fatih jadi sultan umur berapa? Muhammad Al-Fatih mengirim pasukan penaklukan umur berapa? Enggak baca bukunya. Ustazah baca bukunya lu ya. Atau Ustadz baca bukunya. Sejarah itu penting untuk kita ajarkan, untuk kita tularkan, untuk menginspirasi orang lain. Seorang guru harus menjadi guru yang inspiring untuk menginspirasi orang. Nanti sebelum saya cerita tentang Muhammad Al-Fatih, tahu film Lima Menara? Nggak tahu? Nonton nggak? Nah, nonton. Di film Lima Menara itu ada seorang ustadz yang datang masuk ke kelas bawa kayu bambu itu, terus dia potong-potong kayunya dengan parang yang sudah tumpul. Parangnya itu enggak tajam-tajam amat gitu. Ya agak-agak tumpul. Terus dia praktekkan di depan kelas, dia enggak ngomong, enggak apa-apa. Datang ke kelas bawa kayunya dipotong. Dia posisikan juga pakai dasi ya, kalau enggak pakai dasi. Dok. Semua muridnya bingung. Tapi dia tetap melakukan. Tok, lama-lama kayunya itu berlubang-lubang dan patah. Setelah patah, apa yang diucapkan Ustaz? Hanya mengucapkan satu kalimat. Manjada wajada. Muridnya pada ngulang. Manjada wajada. Semua serentak. Manjada wajada. Manjada wajada. Manjada. Enggak banyak kalimat yang diucapkan oleh guru itu. Tapi berapa banyak inspirasi yang ditanamkan ke dalam dada murid-muridnya. Jadi menjadi guru enggak penting berapa banyak ucapan kita. Yang paling penting adalah bagaimana kita menginspirasi mereka. Jadi guru jangan hanya jadi guru saja, tapi jadi guru yang membawa perubahan. Inilah pentingnya kita memiliki semangat ini semuanya. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kita hanya perlu bekerja yang terbaik. Ahsanu amala, gak perlu mempertentangkan. Saya sudah kerja sebaik ini, tapi apa penilaiannya dari lembaga? Apa kepala sekolah? Ya memang nanti harusnya secara profesional lembaga juga menyiapkan itu. Insya Allah lembaga kita Baitul Salam ini sudah menyiapkan itu. Kemarin sudah banyak belajar beberapa kali ya. Ustaz Nurdin sudah berapa? 2 kali. Yang pertama 2 hari full. Yang kedua sehari belajar sama saya. Nanti akan banyak. Sistemnya akan diperbaiki, banyak hal yang akan kita perbaiki. Sambil lembaga memperbaiki sistem, para guru, para karyawan juga harus menyiapkan dirinya untuk berubah. Seperti Muhammad Al-Fatih, waktu umur 5 tahun Muhammad Al-Fatih dipanggil oleh bapaknya. Bapaknya Muhammad Al-Fatih siapa? Muhammad itu namanya Muhammad Al-Fatih itu Muhammad. Bapaknya namanya Sultan Murad. 1 atau 2? 2. Udah apa 1? Yang 1 itu kakeknya. Sultan Murad 1 kakeknya, Sultan Murad 2 bapaknya. Seharusnya dia namanya Sultan Murad 3. Tapi karena dia menaklukkan Konstantinopel namanya bukan Murad. Namanya diganti Al-Fatih. Ya, nama aslinya Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih, Muhammad umur 5 tahun dipanggil oleh bapaknya. Bapaknya bercerita, anakku, bapakmu ini
kakekmu, buyutmu, semuanya sudah melakukan percobaan untuk menaklukkan Konstantinopel, tapi belum ada yang berhasil. Bapak berharap kamulah orang yang akan mewujudkan bisarah Rasulullah menjadi pemimpin terbaik seperti yang dimaksud oleh Rasulullah. Apa hadis yang dimaksud oleh bapaknya Muhammad? Hadis Rasulullah, Konstantinopel akan ditaklukkan oleh Islam. Pemimpin yang memimpin penaklukan itu adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang ikut serta dalam penaklukan itu adalah sebaik-baik pasukan. Bapak ingin kamu yang menjadi sebaik pemimpin yang dimaksudkan oleh Rasulullah itu. Umur berapa? 5 tahun. Sekolahnya kelompok bermain. TKA, TKA ya, 5 tahun itu. TKA, TKB, sudah diajarkan tentang visi penaklukan, tentang kepemimpinan, tentang cita-cita besar. Jadi inilah masa-masanya kita melakukan itu. Jadi anak-anak ajarkan tentang cita-cita besar. Besok mau jadi apa? Kalau cuman sekedar jadi YouTuber gitu, waktu mereka gede YouTuber udah nggak ada. Udah hilang gitu. Itu udah ganti masanya. Sekarang anak TK 20 tahun yang akan datang itu sudah beda lagi. Mungkin cara belajar udah nggak kayak gini lagi. Kita itu bisa ketemu dengan orang di Amerika hanya dengan kacamata, dengan Google. Google kacamata, bukan Google aplikasi ya. Kacamata Google nanti akan kita pakai di sini. Kita bisa bertemu kita bisa sekolah. Kalau mau belajar yang baik-baik, belajar ke Arab Saudi, ke Mesir, bisa langsung di situ. Online ketemu sama saya. Tapi mau belajar yang jelek-jelek, bisa ke Hollywood, bisa ke Bollywood, langsung dapat. Itu teknologi akan datang akan seperti itu. Mungkin YouTuber dan lain sebagainya sudah nggak ada lagi. Jadi tapi yang paling penting apa? Ajarkan mereka tentang kepribadian, ajarkan mereka tentang kekuatan, tentang keunggulan. Apa yang akan menjadi keunggulan mereka di masa depan, dan keunggulan yang paling penting adalah keunggulan yang integral antara spiritual, intelektual, emosional. Itu yang harus disiapkan. Itulah tugas kita, kerja untuk menyiapkan orang lain. Kita tidak hanya bekerja dan berkarir, kita ini pejuang. Darah kita adalah pejuang. Hari ini kita berkumpul di sini bukan lagi memperjuangkan keluarga. Mungkin dulu kita ini para pejuang keluarga, dulu sampai hari ini. Masih pejuang keluarga. Bagaimana keluarga kita akan makmur, sejahtera, akan terpenuhi kebutuhannya. Tapi begitu Bapak Ibu semuanya kumpul di lembaga ini, saya harap kita tidak hanya berpikir sebagai pejuang. Inilah saatnya kita berpikir sebagai keluarga pejuang. Beda ya, pejuang keluarga dengan keluarga pejuang. Kita kumpul sebagai sebuah keluarga. Kita sama-sama berjuang untuk mewujudkan peradaban yang mulia, peradaban baru. Bersama-sama berjuang untuk menjadikan anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang hebat. Inilah saatnya kita memimpin mereka untuk berjuang. Konsekuensinya apa? Berarti yang pertama, kita bukan seorang bekerja, tapi kita seorang pejuang. Yang kedua, bekerja harus dengan ikhlas. Kalau tidak ada lagi yang mengganggu keikhlasan kita. Sama seperti noda-noda yang mengganggu akidah kita, enggak boleh dalam diri kita agar akidah kita lurus. Demikian juga dalam bekerja, agar kita ikhlas maka enggak boleh ada yang mengganggu keikhlasan kita. Apa yang mengganggu keikhlasan kita? Ibu-ibu kalau di rumah habis nyuci setumpuk nyuci ya. Sebenarnya nyuci sih enggak capek ya, yang capek itu nyetrika. Aduh, kalau nyetrika itu capeknya luar biasa gitu, ada umpuk-umpuk. Begitu udah capek itu ngomel-ngomel sama anaknya. Nah, kamu tuh gimana sih? Om itu udah capek, tahu nggak sih? Udah nyuci, gitu. Kadang-kadang ada yang keceplosan kayak gitu, hati-hati itu mengurangi keikhlasan ya, dijaga. Bapak-bapak juga kayak gitu. Kadang-kadang kalau bapak-bapak marah gitu, biasanya bapak-bapak itu banyak diem ya Bu ya. Ada yang suaminya di sini? Enggak ada. Berarti enggak ada yang istrinya di sini ya. Berarti Loh kok ada yang istrinya di sini, kok ada suaminya di sini? Oh berarti ada ya. Nah biasanya
bapak-bapak itu kalau pulang kerja apa yang dilakukan? Lepas sepatu, masuk, tasnya dilepas, duduk. Dan duduknya perhatikan Bu, bapak-bapak kalau duduk itu selalu di kursi yang sama. Iya, tiap hari kursinya itu aja yang didudukin. Gitu. Kalau lesehan di sudut yang sama. Delongsor di sudut yang sama. Kalau ke kamar langsung ngelumluk di kamar. Itu aja tiap hari di situ. Makanya kalau ada kursi atau sudut yang selalu ditempati suamimu, jaga jangan sampai ada orang lain yang menempati kursi itu. Itu adalah kerajaannya. Istimewakan. Kalau saatnya pulang, jangan sampai ada yang nempati tempat itu. Sterilkan. Pokoknya dia akan menuju situ. Dan biasanya bapak-bapak itu kalau udah nyampe situ, diem. Kalau ditanya, Pak, kok diem sih Pak? Ada masalah apa? Enggak. Cerita dong Pak. Enggak. Dia dengar apa-apa ya? Gitu. Nah, biasanya kayak gitu-gitu aja. Beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu itu apalagi, kalau ibu-ibu jadi guru sih nggak apa-apa lah. Udah, kan gini, bedanya bapak-bapak dan ibu-ibu. Satu hari seorang wanita itu punya, berapa Bu? 10.000 kata yang harus diucapkan. Wajib itu ya. Sedangkan laki-laki itu hanya seperempatnya. Hanya 2.500 kalimat. 2.500 kalimat yang harus terucapkan. 2.500 itu. Kalau dibuat disertasi udah jadi disertasi itu ya. Tapi ibu-ibu itu karena hari ini dia ngajar, sudah habis waktunya. Sehari itu cuma 2.000-2.500 nggak habis kata-katanya. Begitu nyampe rumah, dia masih banyak bercerita. Ketemu, apalagi kalau suaminya nggak kerja, suaminya di rumah, tuh langsung cerita. Ya, tadi kan di kelas ada kayak gini, tuh ada anak kayak gini, ceritanya banyak banget. Nah, bapak-bapak yang bijak, harusnya kalau suami istrinya lagi ngeluh, lagi curhat, lagi banyak cerita kayak gitu, cukup dengarkan saja. Jangan udahlah diam dulu istirahat. Baru datang, sudah ngomong. Masuk dulu rumah kenapa? Duduk-duduk gitu. Jangan disuruh diem. Perempuan itu pantang untuk disuruh diam. Tapi justru pancing dia untuk ngomong yang banyak. Oh gitu ya, sini masuk. Nah, terus gimana ceritanya? Ceritain lagi. Loh, jadi kan kayak gini, terus gimana? Umi gimana kayak gitu? Ya kalau Umi sih kayak gini, udah sampai selesai. Udah? Oke, sekarang istirahat. Gitu aja. Perempuan itu hanya butuh didengarkan. Sebenarnya nggak perlu didengarkan juga, hanya butuh diberi waktu untuk bicara. Jadi nggak perlu kita dengarkan juga kadang-kadang itu. Ya hanya pura-pura mendengar. Tapi kalau laki-laki itu perlu diberi waktu untuk diam. Jadi bapak ibu-ibu kalau ada suaminya lagi diam, berikan waktu untuk diam. Jangan dipaksa untuk bicara. Nah kadang-kadang ibu-ibu tuh nggak sabaran. Cerita dong Pak, Bapak tuh nggak mau cerita kok, aku ini kan istrimu. Aduh. Iyalah tahu dalam hati, iya emang kamu siapa? Nggak ada istriku. Tapi bapak-bapak itu perlu waktu untuk diam. Itu kira-kira serunya kayak gitu. Nah kadang-kadang keikhlasan kita terkotori dengan hal kayak gitu. Kita ngomong, bapak-bapak juga kayak gitu. Gimana sih bapak ini kan udah kerja dari pagi sampai sore untuk ingin kamu. Ya semua keluarga juga tahu bapak-bapak bekerja untuk kita. Gitu. Nggak usah diulang-ulang. Dia tahu kok, istri pasti tahu. Saya sepanjang hidup saya nggak pernah bilang bahwa aku ini kerja untuk kamu. Gitu nggak pernah sama istri saya. Karena ya nggak usah bilang juga dia udah tahu gitu. Tapi yang saya bilang adalah tahu nggak bahwa aku tuh selalu mencintaimu. Itu yang selalu saya bilang. Tahu bahwa kamu satu-satunya wanita dalam hidupku. Itu diulang-ulang. Masalahnya wanita itu suka digombalin Pak. Dia tahu itu digombalin, tapi dia senang mendengarkannya. Gitu. Tapi bapak-bapak benar. Kadang-kadang di usia pernikahan yang lebih dari 20 tahun, anaknya udah gede gitu, para suami ini suka lupa bilang I love you gitu. Padahal perempuan itu sampai matinya itu masih menginginkan kata-kata itu. Bahkan di ujung hidupnya, seandainya dia sakaratul maut, itu bukan cuma dibimbing la ilaha illallah,
suaminya, I love you honey. Yuk baca syahadat yuk. Saya mencintaimu benar-benar kalau kamu baca syahadat. Gitu. Dia sampai akhir hidupnya. Umur 40-50 tahun jangan dikira bahwa wanita itu tidak mau disanjung. Itu wanita itu tetap pengen. Apalagi ini kan rata umurnya 30-40an. Yang 30 kurang. Itu lagi seneng-senengnya disanjung-sanjung. Makanya kasih kirim. Pegang HP, buka HP-nya. Buka HP-nya. Buka WA-nya. Ibu-ibu buka WA-nya. Cari nama suaminya atau cari nama istrinya di situ. Ada serius, tulisnya apa di situ? Pengen lihat nama istrinya ditulis apa di situ? Jangan-jangan ditulis Hello Kitty gitu. My love gitu. Coba sekarang tulis. Kamu adalah anugerah terindah dalam hidupku. Aku mencintaimu sepenuh hati. Udah itu aja. Hati-hati. Yang belum ke ibunya. Ke ibunya ya. Coba tulis ya. Kamu adalah anugerah terindah dalam hidupmu. Dalam hidupku. Aku mencintaimu sepenuh hatiku. Udah, itu aja, kirim. Kalau sampai balas, coba lihat balasannya apa. Iya, nanti balasannya salah sambung. Bahaya itu kalau salah sambung. Ayo, kirim. Kirim suaminya. Biasanya sih kalau suami nerima SMS kayak gitu udah biasa. Ya, istrinya ngomong, yang jarang itu laki-laki. Apa Tat? Udah dibalas Tat? Balasannya sama. Mana Tat? Oh belum. Belum dia jomblo. Loh, apa mana jawabannya yang mana? Terus lama. Iya, istrinya di sini jawabnya lama amat tulis dong. Ya, yang suaminya nggak di sini dapat balasan? Belum dibaca. Udah dibaca. Apa balasannya? I love you tuh, mah katanya gitu. Biasanya kalau laki-laki jawabnya cuma stiker. Laki-laki tuh pelit kalimat. Stiker ya. Semoga keluarga kita adalah motivator terbesar kita untuk memberikan keikhlasan dalam hidup kita, dalam bekerja kita. Udah cukup. Penasaran saya jadinya. Apa jawabannya, Dad? Wah, tulisannya apa coba? Copy paste ya. Masih mending. Kalau sahabatnya salah alamat kan bahaya ya. Baik. Nah, kalau yang jawabannya aneh-aneh kayak gitu itu berarti jarang terjadi komunikasi romantika. Ya, Bapak Ibu semuanya, apalagi yang usia pernikahannya 10 tahun ke atas angkat tangan. 10 tahun lebih. Ya. Usia pernikahan 10 tahun lebih itu harus dijaga harmonisnya komunikasi. Sering diajak. Kalau saya biasanya seminggu sekali itu pergi berdua aja. Anak-anak dilupakan. Tinggalkan ke rumah, kita pergi berdua kemana. Kalau 3 bulan sekali gitu staycation. Di mana gitu ya. Ya nginep di hotel berdua asik gitu. Staycation kemana, kalau jauh. Tapi karena sekarang anak saya semuanya di pondok pesantren, kemana-mana saya berdua. Tinggal di rumah berdua, rumah segede gitu tinggal berdua. Pergi kalau saya ngisi training, saya ajak. Orang ikut kemana-mana, ngintil berdua. Ke Jogja, kemana, ke Semarang, ke mana itu berdua aja enak. Anaknya sudah dititip di pesantren semuanya.
Jadi selesai tugas saya. Mengedepankan etos kerja muslim. Bekerja tidak sebatas dorongan ekonomi. Berupaya meningkatkan kualitas kerja harus meningkat terus. Bekerja tidak asal-asalan dan tidak berlaku seenaknya. Bapak Ibu semuanya ingatlah bahwa kita di sini sedang bekerja, sedang berjuang, dan untuk istirahat tunggu nanti. Istirahat sejati kita nanti kalau sudah ada di surga. Itulah istirahat kita. Jadi ketika di sini memang berjuang, memang banyak problem yang harus kita selesaikan. Dan teman-teman selamat bergabung di barisan para pejuang. Terakhir, sebelum kita bubaran, ada tugas. Sebenarnya materi saya itu banyak ya, tapi ada tugas. Hei, kamu kenapa di sini? Hangat ya? Di sini. Anak saya itu punya kucing. Anak saya Farah punya kucing 4. Namanya Oreo. Siapa lagi ya? Enggak, namanya lucu-lucu. Namanya kayak ini. Teman-teman, kita harus punya cita-cita. Putuskan, apa cita-cita dan keinginan kita di dunia ini. Decide and be it. Putuskan, saya ingin menjadi apa. Kalau tadi saya contohkan, saya ingin menginspirasi 25 juta orang di seluruh dunia dan menghasilkan 10.000 kader, entrepreneur, manager, leader, dan trainer berkarakter. Artinya saya harus menjadi seorang murobi, saya harus menjadi seorang guru, saya harus menjadi seorang trainer yang menghasilkan generasi-generasi hebat. Saya harus punya 10.000 murid yang berkualitas minimal seperti saya. Sekarang saya minta Bapak Ibu menuliskan di situ sebuah kalimat yang menunjukkan apa keinginanmu, apa cita-citamu di dunia ini. Selama hidup di dunia, atau kalau bisa batasi waktunya sampai tahun berapa. Misalkan saya ingin memiliki lembaga pesantren yang melahirkan 10.000 santri tahfidz, atau saya ingin punya bisnis yang memperkerjakan 10.000 orang kaum duafa, kaum difabel, apa saja. Tulis personal goal dulu. Apa personal goalmu? Jangan ditulis, saya ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Itu normatif. Di bahagia tadi, bahagiamu di dunia itu apa? Didefinitifkan bahagia di dunia. Tahu nggak Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, bahagia di dunia itu indikatornya apa? Indikatornya gampang seperti yang kita sebutkan, punya 4 ta. Harta, tahta, wanita. Emang boleh suaminya nikah lagi? Harta, tahta, kata, dan cinta. Harta berarti ada nominal uang, kepemilikan, ada indikator harta yang harus kita miliki. Misalkan, kalau kamu ingin pergi haji, siapa yang sudah haji angkat tangan? Belum ada. Siapa yang sudah umrah angkat tangan? Oh, udah haji. Saya haji pertama kali tahun 2005. Umur saya waktu itu masih berapa? 28 tahun. Saya berniat haji itu sejak umur 16 tahun sudah punya niat haji. Dan begitu bekerja, pertama kali yang saya lakukan adalah buka rekening haji. Kalau udah bekerja harus punya tabungan rekening haji. Kalau belum punya rekening haji berarti belum niat haji. Siapa yang udah punya rekening haji angkat tangan?
Yang belum punya wajib punya. Karena itu implementasi dari niat. Ya, harus punya. Ya. Nah, harus dipunya. Sudah? Buat kalimat. Kalau sudah, disimpan kalimat itu. Kalau perlu nanti ditulis yang besar, dicetak, di print, dilaminating, pasang di cermin, pasang di samping tempat tidur. Jadi sebelum tidur dibaca-baca ulang, diafirmasi gitu. Banyak. Harta, tahta itu jabatan, kedudukan. Cinta, berarti kita harus mencintai banyak orang. Orang-orang di sekitar kita, sekeliling kita, siapa saja yang perlu kita cintai. Fakir miskin, duafa, orang terlantar adalah orang-orang yang harus kita cintai. Fisabilillah, orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah, orang yang kita cintai. Dan kata-kata itu artinya setiap kata kita harus bermanfaat bagi orang lain. Itu indikator kebahagiaan. Artinya berarti kalau kamu pengen bahagia, berarti kamu apa? Bahagia saya adalah ketika saya sudah berhaji dan menghajikan orang tua. Nah, itu jelas. Berarti kalau sudah berhaji dan menghajikan orang tua berarti punya uang yang cukup untuk memberangkatkan haji. Nah, itu baru bahagia. Bahagia saya kalau saya sudah memiliki ini. Termasuk juga bahagia di akhirat. Apa indikator bahagia di akhiratmu? Apa Tat? Yang nulis bahagia di akhirat. Apa Tat? Bahagia di akhiratmu kalau masuk surga di bagian mana? Pada saat Rasulullah ke Sidratul Muntaha, namanya apa? Mi'raj ya. Ketika Rasulullah Mi'raj, Rasulullah diajak jalan-jalan keliling surga oleh malaikat Jibril. Ketika jalan-jalan keliling surga itu Rasulullah bertemu dengan seorang bidadari yang bidadarinya itu berbeda dengan bidadari yang lain. Kalau bidadari yang lain itu kulitnya putih, rambutnya ikal bergelombang, kata-kata ya banyak gambaran kan. Bidadari itu saking bersih kulitnya sampai kelihatan tulangnya. Kayak apa itu ya? Kayak akuarium gitu ya. Tapi Rasulullah ini bertemu dengan seorang bidadari yang kulitnya hitam. Rambutnya keriting, mata bagian atas berwarna biru, mata bagian bawah berwarna merah. Jadi matanya itu biru dan merah. Kayak hantu ya jadinya. Tapi keindahan wanita itu ya namanya juga bidadari, cantik. Cantiknya berbeda dengan bidadari yang lain. Dia cantiknya istimewa. Beda banget, tapi bedanya itu ya eksotik gitu ya. Dan Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, ini bidadarinya siapa? Kok sudah ada bidadari seperti ini yang berbeda dengan bidadari yang lain? Apa jawab malaikat Jibril? Malaikat Jibril bilang, ini bidadari pesanan sahabatmu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sudah pesan bidadarinya dan sudah diciptakan oleh Allah di surga. Jadi Umar bin Khattab itu bukan cuma merencanakan masuk surga. Yang dia minta bukan cuma surganya, tapi surga secara detail, lengkap dengan bidadarinya yang model apa, sudah dipesan. Itulah visi seorang sahabat. Dia merencanakan surganya sampai ke itu. Karena dia merencanakan surganya kayak itu, maka yang dia lakukan harus menuju surga yang diinginkan. Maka kalau menulis cita-cita keinginan jangan hanya ditulis. Saya ingin bahagia di akhirat, jangan. Kalau saya menulis, saya ingin masuk surga tanpa hisab. Bertemu dengan Rasulullah. Surga tanpa hisab. Surga itu ada yang dihisab dulu. Kan kalau dihisab ditimbang dulu. Kalau ditimbang ada kemungkinan timbangan amal jeleknya lebih buruk, lebih banyak daripada amal baik kita. Kalau dihisab kita harus lewat jembatan Siratal Mustaqim, bisa jadi kita tergelincir. Tapi kalau tanpa hisab, ada orang yang masuk surga tanpa hisab? Ada janjikan oleh Allah. Ketika sahabat Rasulullah, siapa namanya yang masuk surga duluan siapa namanya? Siapa? Hanzalah. Apa? Bukan. Yang dia ketika Rasulullah mau wafat, dia
mau mukul Rasulullah itu apa? Apa namanya? Ukasah, Ukasah ya. Ukasah, sejarahnya Ukasah. Pada suatu hari Rasulullah bercerita bahwa ada segolongan orang yang jumlahnya 70.000 orang. Yang mereka bukan dari kalangan sahabat, bukan dari kalangan tabi'in. Mereka adalah dari kalangan umatku yang jauh setelah aku. Jumlahnya ada 70 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Ukasah nanya, ya Rasulullah, apakah saya termasuk salah satu di antara mereka? Jawab Rasulullah, ya, kamu termasuk salah satu di antara 70.000 itu. Dia dikabarkan masuk surga. Lalu ada sahabat yang lain yang tanya, ya Rasulullah, apakah saya termasuk di antaranya? Kamu sudah keduluan oleh Ukasah. Ini adalah sebuah kesempatan untuk itu. Dan artinya ada peluang untuk masuk surga tanpa hisab. Bukan cuma Ukasah, tapi ada 70.000 orang lain. Apakah sudah terpenuhi kuota atau belum kan kita nggak tahu. Berharap nggak kita jadi salah satu di antaranya. Kalau saya berharap untuk itu. Itulah pentingnya kita punya tujuan. Kenapa tujuan itu penting? Kalau Tuhan, jadi nanti tujuannya dituangkan seperti ini ya. Umur sekian sampai sekian. Tujuan itu ada spiritual, finansial, personal, excellent, family life, contribution. Siapa yang nulis pengen jadi anggota dewan? Saya pernah nulis di sini, jadi alat. Saya pernah nulis, nggak jadi nih, nggak kesampaian. Dan saya alhamdulillah nggak jadi, gitu ya. Kalau jadi saya nggak nyampe sini hari ini. Saya sudah di gedung dewan di Kudus, gitu. Tapi untungnya saya nggak jadi, gitu. Tapi saya pernah bercita-cita itu untuk apa? Untuk kontribusi sosial, ya. Jadi teman-teman nanti PR-nya adalah membuat life mapping seperti ini. Buat formatnya di bukunya masing-masing, ngisinya nanti di rumah. Ajarkan dengan anak-anak. Jadi tahun ini mau apa? Akhir tahun 2022. Tahun 2030 nanti gimana? Tahun 2024 gimana? Tahun 2050 gimana? Aspek apa saja yang akan kita raih? Aspek finansial, berapa uang yang akan kita kumpulkan? Kalau pengen punya rumah harus punya uang. Kalau pengen punya mobil harus punya uang. Kalau pergi umroh harus punya uang. Kalau pengen haji harus punya uang, maka kita harus tahu berapa uang yang kita butuhkan. Masalahnya ibu-ibu itu suka dengan uang tapi nggak suka merencanakan uang. Itu kalau saya tanya berapa uang yang ingin dihasilkan setahun yang akan datang, itu pasti bingung berapa ya. Udahlah Tat, berapa aja yang penting ada. Ya kadang-kadang orang memang bagus sih yang punya prinsip pas-pasan. Saya hidupnya pengen pas-pasan aja Tat, pas butuh pas ada. Pas nyekolahin anak pas ada uangnya. Pas mau ganti rumah. Jangan nambah rumah ya Pak. Nambah rumah apa ganti rumah? Ya nambah ya boleh investasi. Jadi kalau saya dulu, saya itu pindah 10 kota. Saya setiap pindah kota saya berusaha punya rumah di kota itu. Jadi dulu waktu saya kerja di Indosat, kalau pindah dari satu kota ke kota lain itu ada uang pindah. Dapat tunjangan mutasi namanya. Jumlahnya banyak, jumlahnya 70 juta. Jadi sekali pindah rumah punya uang 70 juta buat DP rumah. Nanti nyicil di sana 2 tahun lunas pindah lagi. Dapat uang pindah lagi 70 juta DP rumah lagi. Itu kan enak gitu ya. Kapan ya Baitul Salam kalau orang pindah dari TK ke SD dapat tunjangan 70 juta gitu ya. Enak sekali gitu. Kalau di Indosat dari satu kota ke kota lain. Jadi buat seperti ini. Personal growth itu pertumbuhan personal kita. Hidup kita harus bertumbuh. Sekolahnya nambah, kalau sekarang S1 nambah jadi S2, kalau sekarang belum menyelesaikan S1 selesaikan S1-nya, kalau sudah S2 selesaikan S3. Saya itu heran, setiap ada tamu dari Palestina itu rata-rata dokter. Betul ya? Benar? Rata-rata mic-nya itu dokter. Saya mikir orang Palestina itu kapan kuliahnya? Rumahnya di Gaza, tiap hari ketemu bom. Kapan dia kuliahnya? Kapan kita ngambil doktoralnya? Kita di sini ngajar di SD sudah merasa sibuk banget gitu. Kayak orang yang punya waktu sama sekali untuk sekolah lagi. Gitu. Saya sekarang lagi ngambil doktoral. Ternyata memang perlu perjuangan gitu, ngatur waktunya. Saya pikir orang-orang di sana itu, di Arab Saudi itu rata-rata ustadz di Masjidil Haram, semuanya gelarnya doktor. Di rata-rata sekolah S3. Di film-film Hollywood, saya juga suka nonton film. Itu banyak sekali tokoh-tokoh muda itu gelarnya dokter, lakon itu apa ya? Jagoan di film itu rata-rata gelarnya dokter.
Kemarin saya baru nonton film tentang arkeologi. Ada perempuan yang ahli purbakala gitu. Masih muda, dia jagoannya. Ternyata dia juga doktor. Saya bukan betul, malah profesor. Saya profesor arkeologi dari Harvard University. Ada profesor umurnya masih 35 tahun udah jadi profesor di film itu. Jadi personal growth, family life, kehidupan keluarga apa yang kita inginkan, yang belum menikah. Targetkan 2023. Ini ganti kalau udah expired 23 aja. 2023 menikah. Nah, itu boleh ya. Ya, ada yang belum menikah ini? Tuh benar. Ya, yang belum menikah targetkan menikah. Targetkan punya anak berapa? 5, punya anak 10 gitu ya. Jalan-jalan kemana. Saya dulu waktu nikah, waktu ta'aruf sama istri saya tanya, saya itu pengen punya anak banyak. Kamu siap nggak jadi ibu yang punya anak banyak? Jadi saya tanya, pertama kali saya ta'aruf yang saya tanyakan adalah kesiapan untuk punya anak banyak. Yang kedua, pekerjaan saya menuntut saya untuk pindah-pindah kota. Kamu siap nggak mendampingi saya pindah-pindah kota? Lebih siap mana? Mendampingi saya atau saya cari ganti di setiap kota? Wanita kan, ya nggak mungkin lah, nggak pasti ikut. Makanya dia, ya saya siap kemanapun suamiku pergi, saya akan siap mendampingi. Saya siap mendidik anak-anakmu berapapun jumlahnya. Itu waktu ta'aruf itu tanya kayak gitu. Yang ketiga waktu ta'aruf yang saya tanyakan adalah, kalau kita ada masalah, apa yang akan kita lakukan? Itu penting, harus disepakati dari awal pernikahan. Kalau ada masalah di antara kita, apa yang dilakukan? Apa jawabnya? Kembalikan kepada aturan dakwah. Gimana aturan dakwah itu yang kita ikuti. Masalah apapun itu. Kalau ada masalah ini, kembalikan aturan dakwahnya seperti apa. Udah itu yang kita ikuti. Oh kalau begitu oke, kita menikah. Minta alamatmu. Kasih alamat, besok langsung saya lamar ke orang tuanya. Udah gitu. Gampang ya, nggak usah milih-milih yang susah-susah. Saya pertama kali lihat wajah istri saya setelah resmi jadi suami istri. Jadi udah syah gitu. Jadi waktu ta'aruf saya belum lihat wajahnya. Ta'arufnya di balik tirai seperti itu. Ada tirai, ada ta'aruf. Belum lihat wajahnya. Begitu sudah akad nikah, sah, tuh lihat istrimu. Baru lihat, oh ini istriku, aku suamimu. Baru dipeluk gitu. Pertama kali lihat itu. Dan ternyata sampai sekarang punya anak 6. Dia alhamdulillah. Itu kehidupan family, social contribution, kontribusi sosial apa. Dan ini jangan lupa, kehidupan spiritual kita harus meningkat. Jangan murid kita saja yang harus meningkat, hafal doa. Tapi kita yang gak hafal-hafal doanya. Bapak-bapak itu kadang-kadang gak hafal doa-doa gitu. Tapi kalau Ustadz kan hafal ya. Bapak-bapak wali murid yang biasanya sering gak hafal. Maka kemarin saya ke sekolah Nizamiyah itu, guru TK-nya, guru TK cerita. Saya itu kemarin ketemu wali murid. Ibunya cerita bahwa anaknya sudah hafal surat Al-Ikhlas. Nangis-nangis ibunya di hadapan saya, Pak. Kenapa? Saya seumur hidup saya nggak pernah ngajarin Al-Quran, Bismillah, Al-Fatihah. Begitu sekolah di sini, sekolah TK dia pulang-pulang bisa Al-Ikhlas. Dia bilang, aku udah hafal Al-Ikhlas loh. Oh ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ibunya nangis. Ya, kadang-kadang apa yang kita lakukan kecil-kecil kepada murid kita itu berdampak besar di keluarga mereka. Tapi jangan hanya muridnya aja yang meningkat kapasitas spiritualnya. Gurunya juga harus meningkat. Maka Ustadz-Ustadzah jaga tilawahnya tiap hari. Kalau di sini ada target enggak? Guru harus tilawahnya berapa? 2 juz sehari? Oh, 1 bulan hatam Quran, luar biasa, subhanallah. Bagus, dipegang terus ya. Nanti hafalannya juga harus nambah. Jangan anak-anak banyak yang sudah hafal 30 juz, kita juz 30 enggak selesai-selesai hafalannya gitu ya. Nah, termasuk spiritual ini adalah direncanakan kapan kita akan menunaikan haji. Haji itu wajib, rukun. Kalau rukun itu artinya kalau kita enggak tunaikan, belum sempurna ibadah kita, betul? Betul? Maka rukun Islam haji itu wajib hukumnya. Kalau wajib berarti kita harus tunaikan. Gimana itu kan hanya untuk orang yang mampu, ya kita harus memampukan diri kita. Berusaha untuk menjalankan karena itu kewajiban.
Makanya tadi saya bilang minimal harus punya rekening sebagai bukti bahwa kita sudah berniat. Banyak orang yang datang ke suatu tempat dia nggak mendaftar. Kalau nggak mendaftar berarti kita belum tahu. Saya sering mengibaratkan orang yang datang ke puskesmas, dia duduk di sana seharian tapi dia lupa daftar. Dia akan dipanggil nggak? Nggak dipanggil. Saya pernah kayak gitu. Jadi ceritanya itu dulu waktu mau jadi caleg itu kan harus bawa surat keterangan sehat dari rumah sakit gitu kan. Dan kita semuanya medical check up ke rumah sakit. Bareng-bareng itu rame-rame ada 20-an orang bareng-bareng. Semuanya numpuk kartu pendaftaran. Saya nggak daftar. Saya lupa, saya ngobrol ketemu orang, dia ngobrol. Mereka udah selesai. Loh aku kok nggak dipanggil-panggil ya? Kamu udah gitu. Aku kok belum dipanggil? Nanya dong protes. Bu, nama Jumadi kok belum dipanggil? Tadi Bapak udah daftar? Belum. Iya, Bapak belum daftar gimana mau dipanggil? Kata gitu. Ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita nggak daftar haji, ya nggak bakalan datang panggilan haji. Uang kita aja nggak daftar gitu ya. Harus kalau mau dipanggil harus daftar dulu. Nah, termasuk direncanakan kapan kita haji. Oke, udah semuanya? Yang terakhir tugasnya adalah membuat komitmen untuk lembaga, minimal 4, tulis di situ. Kalau ini saya lihat satu persatu. Apa yang akan kamu lakukan setelah ini untuk lembagamu? Apa saja boleh. Saya siap untuk mengemban amanah yang lebih tinggi lagi, misalkan. Saya siap untuk menambah kapasitas saya melalui pelatihan-pelatihan yang saya ikuti, baik difasilitasi oleh lembaga maupun saya usahakan sendiri. Misalkan 3, saya siap untuk menjalankan amanah sebagai guru dengan sebaik-baiknya, sepenuh hati saya, kualitas pengajaran yang terbaik sesuai dengan standar kompetensi guru. Lalu di misinya lembaga disebutkan bahwa salah satu misi lembaga adalah memberikan kompetensi, 4 kompetensi guru, kompetensi pedagogik, apalagi itu, kompetensi profesional dan sebagainya. Ayo tulis 4. Apa komitmen lembaga, komitmen kita kepada lembaga. Mulai hari ini pastikan bahwa kita akan siap untuk menerima amanah apapun. Jangan hanya menjadi orang yang apatis, menerima perintah-perintah tapi tidak memberikan ide-ide gagasan-gagasan. Kita harus memegang ini tadi, tanmiyatul kafaah. Artinya kita harus meningkatkan kompetensi diri kita. Meningkatkan apa? Saya baca ya. Ya, oke. Saya siap menerima amanah apapun yang dipercayakan kepada saya dan siap menjalankan dengan kualitas prima. Tambahkan satu lagi, saya siap memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan saya, wali murid, murid-murid, dan lingkungan sekitar. Jadi yang pertama kaitan dengan pengembangan lembaga, yang kedua kaitan dengan pengembangan pribadi, yang ketiga kaitan dengan amanah struktural, yang keempat kaitan dengan pelayanan. Pengembangan lembaga, pengembangan pribadi, amanah struktural, dan lingkungan. Jadi kalau nanti ada yang diamanai jadi koordinator kurikulum, siap. Jadi koordinator kesiswaan, siap. Kepala sekolah, ganti kepala sekolahnya, siap. Yang diganti juga lebih siap lagi. Jadi direktur gantian. Ya Bu ya. Nanti kalau jangan nggak jadi kepala sekolah jadi direktur. Sudah? Saya mau pinjam. Mana Tat? Yang udah Tat? Pinjam Tat. Oh, ini 4 poin tapi 1 lembar. Hebat ya. Bagus. Kamu masih di sini?
Siapa yang mau jadi relawan membacakan? Sudah? Bu? Siapa yang sudah dapat 4? Ya, Bu, mau bacakan, Bu? Mau? Coba bacakan, Bu. Saya siap untuk meningkatkan kapasitas diri saya melalui pengembangan diri. Saya siap untuk menjaga nama baik lembaga. Saya siap menerima amanah apapun yang dipercayakan kepada saya. Saya siap memberikan sumbangsi, pemikiran, ide, gagasan terbaik untuk lembaga. Saya siap memberikan pelayanan terbaik untuk orang tua murid, siswa, dan masyarakat sekitar. Jazakallah khairan. Saya kasih hadiah jeruk ya, bisa buat nambah stamina, vitamin C. Ya. Lihat, siapa mau jadi relawan? Jeruknya habis nggak apa-apa ya? Coba baca tadi. Nggak apa-apa, nanti yang satu sampai. Baik, siap menambah kapasitas diri sebagai guru yang lebih inspiratif. Kedua, siap menjalankan amanah sebagai bagian kesiswaan lebih baik dari sebelumnya. Siap melayani siswa, ortu sebagai bagian dari dakwah. Yang keempat, siap bekerja sama dengan tim yang ada di sekolah, insyaallah. Karena semuanya sudah siap, jadi sekarang saya tanya, kalau saya bilang pejuang siap, jawab siap sambil duduknya dirapikan. Duduk, bukunya diletakkan, pulpennya diletakkan, duduk siap, tahu posisi duduk siap ya, pokoknya siap aja dalam posisi duduk. Ya. Nanti kalau saya bilang pejuang, jadi kalimatnya 2, pejuang siap, bilang siap. Kalau saya bilang pejuang, berdiri tegap, tangannya dikepalkan dan bilang siap. Gitu. Jadi pejuang siap, siap duduk di tempat duduk. Kalau pejuang berdiri. Ya. Pejuang siap. Baitus salam. Ya, ulang yang semangat ya. Great people, great education, great nation. Baitus salam. Pejuang berdiri, siap gitu bilang tadi. Nah, gitu. Habis duduk suruh berdiri, katanya siap dalam hal apapun. Baru pindah dari duduk ke berdiri aja sudah gitu ya. Kita sama-sama untuk menutup acara pada pagi hari ini karena antum ada agenda yang lain. Kita baca ikrar bersama-sama. Oh, kita lewatin aja ini ya. Kita ikrar ya. Harusnya sih ada musiknya ini, tapi biar kedengaran di sini ya. Dikit. Biar kedengaran musiknya. Dapat dengarkan di sini saja. Ya. Oh, kedengarannya kecil situ. Ikuti saya. Saya adalah pembelajar sejati. Saya percaya bahwa hidup saya semakin bermakna bila saya sering belajar dan mengajarkan. Saya akan berusaha sekuat tenaga bahwa saya mampu meninggalkan jejak ilmu dan kebaikan dalam bisnis saya, dalam kehidupan, dan di alam semesta.
Saya akan berjuang siang malam untuk belajar dan mengajarkan ilmu. Agar anak cucu saya mengenal saya. Dan bangga kepada saya. Ini hidup saya. Saya akan terus belajar. Mengajarkan ilmu. Dan mengamalkan dengan penuh sukacita. Saya adalah pembelajar sejati. Sampai mati. Demikian, silakan duduk kembali. Allahu Akbar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Silakan duduk. Dan semoga kapan-kapan kita bisa belajar lebih lama lagi. Sebenarnya ini baru 1/4 dari materi yang saya siapkan. Di materi ini saya siapkan untuk 1 hari full. Jadi biar antum penasaran kapan-kapan saya kesini lagi. Kita ketemu lagi dengan waktu yang lebih panjang, hadiah yang lebih banyak gitu. Saya biasanya bawa hadiah banyak gitu ya. Terakhir sebelum saya tutup, siapa yang mau saya kasih hadiah uang? Iya, nggak apa-apa, kesini. Mau? Oh, mau dipoto? Ya, silakan. Oke, seneng ya. Oke, sekarang siapa yang bawa uang 10.000? 10.000. 10 ribuan aja. Yang bawa uang 10 ribuan ke depan, saya ganti uangnya dengan 100.000. Nggak boleh, nggak berlaku. Syaratnya harus 10.000. Nah, ya, ini baru. Nggak boleh 5 ribuan, 10.000 ya, 10.000. Foto dulu. Ya, silakan saya kalau Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang terakhir, kenapa saya berikan uang? Kenapa kok beliau maju? Kenapa kok nggak maju, Bu? Nggak punya uang. Bapak Ibu, kalau pengen maju harus punya modal. Ya, modal tidak harus uang. Modal itu keberanian. Seandainya Ibu maju bilang kepada saya, Pak, saya nggak bawa uang tapi saya pengen maju gitu. Saya kasih nggak? Saya kasih. Itu hanya masalah keberanian saja. Itu hanya uji coba. Tapi pelajaran yang saya tanamkan bahwa kalau pengen maju kita harus punya modal. Yang kedua, kalau pengen maju harus punya keberanian untuk maju. Banyak orang yang lebih dekat dengan kesuksesan, posisinya lebih dekat dengan, tapi dia ambil kesempatan untuk maju. Kalau kita ingin maju, berubah, ambil kesempatan untuk maju. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, aplaus sekali lagi untuk Coach Jumadi Subur, Masya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Baik, Coach mohon izin, tadi beliau sudah bagi-bagi uang ya, luar biasa. Siapa yang mau uang? Nanti saya mau bilang, cuma nanya doang kok. Baik, teman-teman sekalian, insya Allah ada ini ya, mohon izin Coach tadi sudah diberikan PR, ada 2 tugas yang teman-teman disuruh menulis ya. Yang pertama tentang, apa tadi Coach? Tentang resolusi hidup atau tentang resolusi hidup, life map, time plan ya. Ya, kurang lebih seperti itulah ya. Nah itu menjadi bagian dari tujuan utama kita hadir di dunia ini dan sekaligus menjadi jalan atau jembatan atau wasilah untuk menuju kesuksesan di akhirat. Baik, adakah teman-teman yang bersedia membacakan, insya Allah nanti ada door prize, membacakan apa tadi namanya, resolusi hidupnya. Pak Aris boleh. Ada 2, yang akhwat boleh perwakilan 1 lagi. Oke, ada lagi teman-teman yang bersedia? Resolusi, sama. Bu Esa, ini ya sekaligus perkenalan guru baru ya. Stok lama teh, apa tadi namanya? Stok lama.
Oke, ada boleh deh Kak Esa dulu, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk resolusi hidup, saya ingin membentuk karakter anak usia dini untuk menjadi sebaik-baiknya generasi yang ulul albab dan pemimpin masa depan yang beradab serta siap memberikan kebermanfaatan untuk umat. Maka saya yang pertama menjaga dan merawat keimanan dalam diri, memberikan kontribusi terbaik yang saya mampu, mendirikan komunitas yang membangun peradaban, mendirikan lembaga pendidikan Islam untuk anak usia dini, menjadi trainer pendidikan anak usia dini untuk lembaga pendidikan Islam. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kayaknya ada satu lagi yang kurang dikit. Belum ditentuin tahunnya, ya. Gak apa-apa, nanti ditambah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, resolusi saya, saya ingin memiliki lembaga pesantren gratis untuk duafa dan menghasilkan santri berkualitas, mensejahterakan ekonomi para mudarisnya, sampai akhir hidup terus belajar dan mengajar. Membahagiakan keluarga besar saya dengan bahagia dalam relasinya dan tentu juga mensejahterakannya. Saya ingin masuk surga tanpa hisab, bertemu Rasulullah, bertemu dan memandang Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, baik. Untuk Bu Esa dan Pak Aris ya, insya Allah nanti ada door prize, tapi di belakang ya. Baik teman-teman sekalian, ini sebelum ditutup, apa yang disampaikan oleh Coach Jumadi Subur, itu beliau tadi menyebut salah satu guru beliau adalah Pak Jamil Azaini. Beliau membuat satu buku namanya Proposal Hidup ya Pak. Proposal hidup itu banyak di pasaran, jadi teman-teman mungkin bisa untuk menambah referensi ya. Saya juga banyak belajar dari buku-buku beliau dan mohon izin Coach, ini salah satu resolusi saya, mudah-mudahan ini menjadi afirmasi. Sudah agak lama tapi ya, terkadang belok-beloknya cukup banyak, jadi untuk kembali ke jalan yang benar, yang sesuai harapan itu mungkin agak lama. Bismillah, saya Nuruddin ingin menjadi seorang guru, trainer, dan pemimpin organisasi sosial yang mampu menginspirasi dan memberantas buta baca Al-Quran untuk 30 juta orang dan 3.000 diantaranya saya berharap bisa menjadi guru-guru Al-Quran. Insya Allah cita-cita tersebut saya ikhtiarkan di tahun 2040. Amin, mohon doanya. Ini resolusi saya dan sebetulnya sudah agak lama tadi, memang belok-beloknya cukup banyak, ternyata tantangannya nggak mudah, tantangannya nggak mudah, tapi sekali lagi ketika itu diikhtiarkan, Masya Allah, ternyata Allah tuh kasih jalan, kasih lenteranya itu dari jalan yang tak disangka-sangka ya. Mungkin termasuk salah satunya saya di sini mungkin atas wasilah itu, Allah alam. Baik, terima kasih teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini sangat menginspirasi kepada kita semuanya. Dan tadi sudah disampaikan, mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir, katanya baru 1/4 ya materinya. Mudah-mudahan nanti bisa dilengkapi saat di kesempatan yang akan datang. Baik, jazakumullah khair kepada Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian. Sekali lagi aplaus untuk Coach Jumadi Subur. Ya. Baik, sama-sama kita tutup dan alhamdulillahirabbil doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya atas nama pribadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.